Salam sejahtera, horas mencuah-cuah, berkah dalam. Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Ya, bahan dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Ini dari hari Minggu biasa ke-23. Yesus menyembuhkan wanita yang pendarahan. Ya, sebelumnya mohon dibantu ini, subscribe dan share dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Ya, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari video berikutnya. Saudara-saudariku yang terkasih, disebutkan ya di dalam Injil, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bayangkan ini ya, perempuan kok pendarahan 12 tahun. Waduh, lemesnya luar biasa ini mesti. Lagi pula mesti boros ini kalau. Tetapi masalahnya bukan cuma itu saja loh. Ya, seorang wanita pendarahan pada masa itu dianggap sebagai seorang wanita atau perempuan yang najis ya. Akibatnya apa? Untuk sementara si perempuan ini secara seremonial harus dikucilkan ya. Dan bisa dikatakan ya, penyakit ini ya dianggap penyakit memalukan pada masa itu. Jadi penderitaan si wanita ini luar biasa, dianggap najis ya kan, lalu dikucilkan. Sudah najis sudah dikucilkan. Lalu juga masih mengenai penyakitnya itu sendiri, tentu saja secara fisik membuat orang menjadi sakit, namun juga dia akan merasa malu. Jadi penderitaan lahir batin lengkaplah pada si perempuan ini. Nah, ini kalau lain ya dengan wanita yang pendarahan hanya 3-5 hari ya, setelah itu ya kering lalu subur lagi. Ini penderitaan beban batin yang luar biasa, penderitaan fisik demikian juga 12 tahun lamanya. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Nah, berarti orang ini memang benar-benar sudah mengusahakan, menginginkan bahwa dirinya bisa sehat kembali. Ya, usahanya tidak tanggung-tanggung, berbagai tabib didatangi. Ya. Apa yang terjadi? Nah, ternyata hartanya habis, dihabiskannya semua yang ada padanya. Tidak tersembuhkan. Disebut hartanya habis, tidak ada faedahnya, artinya sudah bolak-balik pergi ke berbagai tabib itu kehilangan waktu. Ya, yang di sini tadi kehilangan harta benda. Selain kehilangan waktu juga mungkin capek perjalanannya ya, kalau agak jauh. Ya, waktu itu harus diingat ya, belum ada helikopter atau mobil seperti sekarang. Dan yang terjadi adalah keadaannya semakin memburuk. Ya, ini benar-benar total penderitaan si wanita ini. Nah, dia sebenarnya sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Loh, ini termasuk wanita pemberani nih. Ya, kenapa disebut pemberani? Ini untuk adat pada masa itu ya, wanita itu dianggap warga kelas 2 ya, mohon maaf ya. Ini kenyataan pada waktu itu, hanya cerita lain dengan zaman sekarang ya. Kita setara. Si wanita ini saya anggap pemberani karena ia sebenarnya nekat menjamah jubah Yesus. Seorang wanita, nah ini najis, lah kok sekarang wanita najis itu menjamah jubah Yesus.
Ini sangat tidak etis. Karena apa? Tidak sopan atau melanggar aturan karena menjadikan Yesus ikut najis. Itu masalahnya. Ya, tetapi si perempuan ini mungkin sudah punya keyakinan ya bahwa kalau saya menyentuh jombe jubahnya saja saya akan sembuh. Meskipun ini perbuatan yang tidak patut, tetapi karena barangkali tadi ya toh sudah pergi ke berbagai tabib, dia sudah putus asa, tidak ada faedahnya. Lagi pula mau ke tabib, sekarang sudah dihabiskan semua yang ada padanya, sudah nggak punya lagi untuk berobat. Ya, makanya dalam suasana atau situasi seperti itu, dia memberanikan diri. Dalam keputusasaan itu masih ada harapan. Ya, ingat ya, dalam keputusasaan masih ada harapan. Siapa itu? Yesus. Ya, maka kalau saudara-saudari kadang-kadang wah sudah putus asa, jangan sungkan-sungkan untuk pergi kepada siapa? Yesus. Jangan yang lain. Lain pergi ke tabib banyak malah bangkrut, keadaannya juga nggak lebih baik. Nah, coba mereka yang pergi ke dukun-dukun, katanya pergi ke orang pandai itu untuk bisnis, apakah bisnisnya otomatis lebih baik? Enggak. Itu hanya secara psikologis saja, cuma sebentar. Tetapi tanpa disertai doa dan berkat Tuhan, kondisinya akan sama seperti ini. Hanya berkat Tuhan itu yang akan menyelamatkan. Ya, makanya jangan ragu akan Yesus. Nah, ini kan sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ini dalam sebuah keyakinan sedikit agak nekat, ya. Tetapi ini sebuah ada pengertian di sini, ada iman ya di dalam diri si wanita itu. Jadi bukan soal menjamah jubah seperti semacam, maaf ya, orang Jawa mengatakan aji-aji atau apa ya, semacam jimat ya, jimat. Bukan seperti itu ya, tetapi pengertiannya di sini si wanita ini punya iman, punya keyakinan Yesus akan menyembuhkan. Nah, harus sampai di titik itu ya, kita mengertinya itu, jangan salah. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Loh, seketika loh. Setiap kali di dalam banyak peristiwa setelah Yesus melakukan sesuatu yang terjadi adalah seketika. Nah, ini berhentilah pendarahannya. Begitu menjamah jubah Yesus, berhentilah pendarahannya. Badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Loh, tidak hanya dia merasakan ya kan bahwa pendarahan sudah berhenti, tetapi badannya menjadi nyaman, ya, badannya menjadi sembuh. Ya. Dia merasa mendapatkan sebuah kekuatan. Nah, kita lihat berikutnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ya, jadi Yesus mengetahui. Ya. Ia berpaling ya, dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayo ngaku. Ya, murid-murid menjawab, orang berdesak-desakan begini kok bertanya siapa yang menjamah aku. Ya, tetapi ini juga menjadi sebuah peristiwa di mana murid-murid itu tidak tahu saat itu Yesus menyembuhkan orang. Dari mana saya mengatakan Yesus menyembuhkan orang atau si wanita tadi? Ya, karena Yesus mengatakan merasa ada semacam tenaga yang keluar dari dirinya. Ya, ia memandang sekelilingnya mencari orang yang menjamah itu. Ya, dan ternyata dilihatnya si wanita itu, akhirnya dia mengaku.
Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat ya dalam peristiwa ini ya, selanjutnya si perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Lu sembuh kok malah menjadi takut. Ya iya ya, karena apa yang menjadi keyakinannya tadi terlaksana ya, ada perasaan takut ya, tetapi juga takut hormat ya, apa yang terjadi dalam dirinya. Akhirnya apa? Nah, dari mana saya mengatakan ini takut hormat? Dia langsung tampil dan tersungkur kok jujur ya. Si wanita ini jujur, saya Tuhan ya, semacam itu. Nah, dengan tampil dan tersungkur ini sama berarti dia mengaku dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, ini berarti mengaku di depan Yesus dan di depan orang banyak itu bahwa dialah yang telah melakukan itu. Apakah Yesus marah? Ya seharusnya marah. Kenapa? Nah, dia menjadi najis kok. Tetapi Yesus ternyata tidak melihat hal-hal semacam itu menjadikan dia najis. Nah, justru Yesus ini selalu membersihkan orang dari kenajisan. Ya. Ingat ya, ini disembuhkan itu berarti dia tidak lagi pendarahan. Disembuhkan dari pendarahan berarti dibebaskan dari kenajisan. Maka jamahan si perempuan itu berdasarkan imannya itu menjadikan dia terbebas dari kenajisan. Maka katanya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya. Iman yang menyelamatkan, lalu dia bisa pergi dengan selamat, sembuh dari penyakit. Luar biasa loh, ini Yesus ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita lihat di sini ya? Bagaimana dengan kita dalam peristiwa-peristiwa tertentu ya, kita mengalami ya seperti putus asa, ya, sakit berkepanjangan, ada masalah berkepanjangan, ada kesulitan berkepanjangan, ada persoalan di keluarga yang sepertinya tanpa henti, ada kesulitan di dalam hidup, setelah satu kesulitan selesai berganti kesulitan yang lain, begitu seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Yesus, beriman kepada Yesus seperti si perempuan ini. Dia punya keyakinan ya bahwa Yesus menyembuhkan. Nah, maka saudara-saudariku yang sakit fisik, ayo datang kepada Yesus. Yang sakit batin, jangan sampai menjadi lebih parah, pergi ke tempat-tempat lain, kondisinya menjadi hancur. Mereka yang ya mempunyai sakit hati, mohon disembuhkan. Mereka yang berbeban hidup, mohon kepada Yesus agar bebannya diringankan. Ya, Yesus tentu akan mengatakan, engkau sembuh, engkau sehat, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, engkau selamat, engkau baik, lahir dan batin. Semoga saudara-saudara mengalami hal itu dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam ya. Mohon dibantu, jangan lupa ini subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi otomatis untuk pelajaran Alkitab berikutnya. Berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh
Kudus. Amin.